Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, di video ini kami akan menjelaskan terkait dengan causal inference, application of the Bradford-Hill criteria to the case control study. Untuk jurnal dari case control study-nya sendiri adalah terkait dengan hubungan antara pengaruh konsumsi alkohol dan asam folat dengan terjadinya kanker pankreas. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Feti Silvana Maulida, lalu Muhammad Fifin Kombi, dan saya sendiri Rizka Mayang Saputri Ginting. Agenda pembahasan pada kali ini adalah terkait dengan latar belakang, yaitu terkait dengan tujuan dan penjelasan awal, dan selanjutnya ada pembahasan jurnal terkait dengan tujuan dari jurnalnya tersebut, lalu metode, hasil. Selanjutnya adalah penjelasan singkat terkait dengan kanker pankreas. Selanjutnya yang nomor 4 adalah pengkajian kausalitas berdasarkan Bradford-Hill criteria, ditambah dengan judging evidence dan case control study. Yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari kritik jurnal pada kali ini. Kausal penyakit sendiri definisinya berdasarkan Rothman dan Greenland pada tahun 2005 itu adalah peristiwa, kondisi, atau karakteristik yang mendahului peristiwa penyakit dan tampaknya peristiwa penyakit itu tidak akan terjadi sama sekali atau tidak akan terjadi sampai beberapa waktu kemudian. Kausal ini terdapat kemungkinan patogenesisnya bersifat multifaktorial, jadi mungkin tidak hanya dari satu faktor penyebab saja, tapi bisa jadi beberapa faktor yang lainnya. Lalu manfaat dari penentuan kausal penyakit ini adalah pada kesehatan masyarakat itu dapat digunakan untuk menentukan tindakan intervensi mana yang dapat dilakukan terlebih dahulu atau yang lebih urgensi. Berdasar dari penelitian case control yang akan kita ambil kali ini, yaitu dari Yellow et al. Pada 2017, dia bertujuan untuk mencari tahu hubungan pengaruh apa dari konsumsi alkohol dan asam folat terkait dengan risiko kanker pankreas. Hasil yang didapat adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi alkohol dan tipe alkoholnya, baik itu wine, bir, atau liquor, yang dikonsumsi dengan risiko kanker pankreas. Namun, pada asupan asam folat sendiri, dia memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan kanker pankreas dengan OR-nya 0,99 dan P-nya kurang dari 0,00001, yang mendukung hipotesis bahwa konsumsi makanan tinggi folat itu dapat menurunkan risiko kanker pankreas. Selanjutnya, untuk desain studi case control sendiri, metode yang efisien pada penelitian case control sendiri itu harusnya adalah dengan outcome dari penyakit yang sifatnya langka atau jarang terjadi. Untuk kanker pankreas sendiri, di antara kanker-kanker yang lainnya, kanker pankreas ini termasuk dari insiden yang jarang terjadi. Lalu, case control sendiri memiliki keterbatasan bias, yaitu terkait dengan ingatan tentang paparan, pemilihan sampelnya, sama reverse causality. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan Bradford-Hill criteria, yaitu secara penjelasannya dia adalah suatu kriteria yang akan membantu kita untuk apakah suatu hubungan variabel ini dapat mempengaruhi variabel lainnya, yaitu dapat disebut sebagai NA-kita. Terdapat 9 kriteria kausalitas, yaitu pertama adalah kekuatan hubungannya dia, lalu konsistensinya, spesifisitas, hubungan dose respon, temporality, biological plausibility, coherence, eksperimen, dan analoginya sendiri. Lalu dari ke-9 ini, dari Lucas Mikhail dan Bradford-Hill sendiri juga menyebutkan bahwa satu kriteria ini tidak akan cukup untuk menentukan kausalitas. Walaupun dia ya, atau walaupun yang satunya tidak, dia tidak pasti untuk menyebabkan penjelasan bahwa sebab akibat itu dapat terjadi. Oke, ini adalah deskripsi jurnal dari Yellow et al. Yang sebagai poin utama dari kritik jurnal pada kali ini. Judulnya adalah Association Between Alcohol Consumption, Folate Intake, and Risk of Pancreatic Cancer, Case Control Study. Tujuannya adalah untuk lebih secara pasti menginvestigasi hubungan antara alkohol dan asupan folat terkait dengan risiko kanker pankreas. Metodenya sendiri adalah studi case control dengan 384 pasien yang terdiagnosa kanker pankreas, dan kontrolnya adalah 983 orang di perawatan kesehatan primer Mayo Clinic. Jadi semua pasien ini adalah dari Mayo Clinic. Pengumpulan datanya sendiri adalah terkait dengan rata asupan konsumsi alkohol, folat, dan makanan yang lainnya.
lalu juga status merokoknya dia selama 5 tahun terakhir, terutama dalam kelompok kasus itu dia dilihat selama periode sebelum mengalami gejala dari kanker pankreas. Hasil yang ditemukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi alkohol jenisnya dengan kejadian risiko kanker pankreas. Sedangkan pada asupan folat sendiri dia terdapat mode effect size antara asupan folat makanan yang berhubungan terbalik dengan kanker pankreas secara signifikan. OR-nya sendiri 0,99 dengan P-nya signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan kanker pankreas. Untuk insidensinya sendiri dapat dilihat bahwa dari 10 penyebab kanker yang paling banyak terjadi, kanker pankreas tidak termasuk di dalamnya. Namun, kanker pankreas itu merupakan urutan ke-7 dari penyebab kematian yang paling banyak terkait dengan kanker, yaitu sebesar 4,5% totalnya. Itu berdasarkan Global Cancer statistik pada tahun 2018. Selanjutnya adalah terkait dengan insidensinya sendiri. Untuk wanita terdapat perbedaan kejadian insidensi antara wanita sama pria. Di sini dapat dilihat untuk pria sendiri, angka insidensinya usianya itu dia lebih cepat dibandingkan wanita, yaitu pada usia 65-69 tahun, insidensi paling tertingginya. Selanjutnya, jika pada wanita sendiri pada usia 75-79 tahun. Namun, setelah dia mencapai dari usia 90-94, pada usia yang sama, pria itu dia angka kematiannya, disability adjusted life years yang sama insidensinya dia lebih tinggi dibandingkan wanita. Oke, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari terjadinya suatu kausalitas. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat dua, yaitu faktor resiko sama faktor protektif. Di sini contohnya saja seperti susceptibility-nya dia, ada family history-nya dia, apakah dari gen mutasinya dia berpengaruh atau golongan darahnya, lalu terkait juga dengan inflamasi, tobacco, alkohol, pancreatitis sebelumnya, lalu terkait dengan inflammation, insulin resistant. Lalu untuk yang faktor protektifnya sendiri ada DNA repair sama glycemic control. Untuk alkohol sendiri dia berhubungan dengan inflammation, kejadiannya dengan faktor risiko. Sedangkan untuk asam folat dia berhubungan dengan DNA repair untuk memperbaiki DNA asalnya. Selanjutnya kami akan mengkaji jurnal yang telah dijelaskan tadi berdasarkan dengan Berkeley kriteria. Untuk yang pertama adalah terkait dengan strength of association. Strength of association ini adalah menjelaskan bahwa hubungan yang kuat antara kemungkinan sebab akibat itu diukur dengan ukuran risk ratio, atau jika dalam case control dia dari OR-nya dia, odds ratio. Di sini dijelaskan bahwa semakin tinggi hubungan asosiasinya dia, maka cenderungan dia untuk menjadi suatu penyebab itu akan lebih tinggi lagi. Dan namun kekuatan hubungan ini dapat dipengaruhi oleh confounding dan bias. Confounding dan biasnya untuk confounding dapat dilihat seperti yang tadi. Dari beberapa faktor risiko ini adalah suatu confounding dari kanker pankreas. Namun dijelaskan dari strength association sendiri, asosiasi yang lama itu dia tidak menghalangi terjadinya hubungan sebab akibat. Kekuatan suatu asosiasi itu dapat bergantung pada prevalensi relatif dari kemungkinan penyebab lainnya. Misalnya saja, jika dari merokok itu dia memiliki asosiasi yang rendah pada kejadian kanker paru, dengan OR juga dia yang tidak kuat. Namun, belum tentu saat penelitian di lokasi itu dengan metode yang dilakukannya dengan sampel yang seperti apa, itu dia tidak menjelaskan bahwa merokok itu dia tidak menyebabkan kanker paru-paru. Dan menurut Bonita sama Wayland sendiri, hubungan yang kuat itu tidak cukup untuk menentukan kemungkinan hubungan sebab akibat. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil dari OR, kekuatan hubungannya dari alcohol consumption pada jurnal kali ini dan kejadian alkohol. Dapat dilihat untuk kekuatan signifikansinya sendiri, dia tidak ada signifikansi dari hubungan alkohol, baik secara keseluruhan ataupun dari tipe alkohol yang dari konsumsi drinknya sendiri, semuanya di atas dari 0,005, berarti tidak ada hubungan. Namun jika kita lihat dari OR-nya sendiri,
secara keseluruhan OR-nya dia adalah 1. Yang berarti sebenarnya tidak ada hubungan. Ketika dia di atas dari OR 1, berarti dia adalah risk factor, ketika di bawah adalah protective factor. Lalu di sini yang menarik adalah konsumsi alkohol dari 0 drinks per week sampai dengan kurang dari 9 itu OR-nya adalah 1,1 dan 1. Itu dia termasuk dari mendekati dengan tidak adanya hubungan asosiasi, walaupun untuk yang tidak konsumsi 0 sendiri dia adalah 1,1, yang berarti dia sangat lemah hubungannya, bahkan mungkin ketika tidak mengkonsumsi dia baru bisa faktor resiko. Dan sendiri ketika dilihat dari konsumsi 9 kali drinks per week sendiri, dia justru OR-nya dia adalah 0,94, yang sebenarnya jika dilihat dari statistiknya sendiri, dia tergolong dalam faktor protektif, yang ini berarti berkebalikan dengan menolak hipotesis yang sebenarnya sudah ditentukan berdasarkan kerangka teorinya. Lalu jika dilihat dari alcohol type-nya sendiri, dari beer, wine, sama liquor, untuk kekuatan association-nya dia lemah, tidak lebih. Untuk wine sendiri sebenarnya dari association-nya sendiri, itu dari upper level sama lower level-nya sendiri, hanya yang lebih dari 1, wine dia hingga 1,97. Selainnya adalah di bawah itu semua, yang menunjukkan bahwa sebenarnya kekuatan hubungan asosiasinya itu sangatlah lemah. Tapi berdasarkan kesignifikan sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali. Namun jika kita melihat dari folate variabelnya sendiri terkait dengan asupan folat dan kanker pankreas, secara keseluruhan folat ini untuk yang natural folat atau yang konsumsinya itu dari makanan sendiri, dia satu-satunya memiliki hubungan yang signifikan, yaitu P-nya kurang dari 0,0001. Sedangkan untuk yang sintetik folat seperti yang dari fortifikasi dan suplemental folat, itu dia tidak berhubungan dengan signifikan. Selanjutnya kita lihat dari OR-nya sendiri, dari lower dan upper-nya. Untuk natural folat, OR-nya dia 0,99, yang berarti dia bersifat protektif. Untuk lower sama upper-nya sama, sedangkan untuk sintetik sendiri dia 1, yang berarti tidak ada hubungan. Hingga ke upper-nya sendiri dia masih OR-nya adalah 1. Selanjutnya jika dibagi per banyaknya konsumsi, untuk suplemental folat sendiri dia 0,98, yang seperti dijelaskan tadi, bahwa dia berhubungan protektif. Lalu natural folat dan sintetik folat. Untuk natural folat, dia yang berhubungan tadi. Untuk yang suplemental dia tidak berhubungan secara signifikan. Namun, natural folat itu dia sangat signifikannya ketika dikonsumsinya lebih dari 267,6 mikrogram per hari. Itu dengan OR 0,41, yang berarti 50%-nya dia itu 0,41 kali lebih Selanjutnya juga dilihat dari kategorikalnya sendiri, berdasarkan banyaknya konsumsi yang dikonsumsi folatnya sendiri, berdasarkan suplemental, dia sebenarnya OR-nya dia 0,98, yang berarti bersifat protektif, namun sangat lemah, yaitu 0,98. Lalu untuk natural folat, dapat dilihat yang signifikan berhubungan adalah dengan konsumsi 267 mikrogram per hari, dengan kekuatan OR-nya 0,41. Lalu yang sintetik sendiri dia bahkan berkebalikan, yang seharusnya dia melawan hipotesis, yang seharusnya asam folat itu dapat membantu menurunkan risiko kanker pankreas, namun di sini dia sebagai faktor risiko. Oke. Berarti sebenarnya dapat disimpulkan kalau misalnya kekuatan hubungan di sini dia sangatlah lemah. Bahkan dari alkohol sendiri dia tidak terdapat hubungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bias. Bias di sini sangat berpengaruh, seperti confounding tadi, dia akan berpengaruh dengan kekuatan dari hubungannya sendiri. Dari penelitian ini terdapat 4 kemungkinan bias yang terjadi, yaitu yang pertama adalah terbatas sample size. Peneliti sendiri dari Lalo et al. Sendiri, dia menjelaskan bahwa menurut mereka
sampel yang diambil itu relatif sedikit dengan jumlah case dan kontrol itu yang menurut mereka tidak terlalu banyak untuk membantu menyebabkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya adalah prekoten sample control. Prekoten sample control sendiri sebenarnya sudah dilakukan pada satu institusi yang sama, yaitu Mayo Clinic. Namun dijelaskan bahwa departemen yang diambil itu bisa saja berbeda, jadi tidak harus sama dengan kasus yang diambil, sehingga di situ dapat diperkirakan bahwa terdapat beberapa faktor bias yang dapat terjadi. Selanjutnya adalah recall bias. Recall bias sendiri seperti yang saya jelaskan untuk terkait dengan pengambilan data itu dilakukan dari sebelum terjadinya gejala itu terjadi, yang berarti paling tidak 5 tahun terakhir itu harus diingat. Responden harus mengingat dan juga mengisi sendiri kuesionernya tanpa adanya bantuan dari interviewer yang mungkin bisa membantu dalam probing ingatan dari responden. Sehingga recall bias itu merupakan bias yang sangat tinggi dapat terjadi dalam kasus test control ini. Nah, yang terakhir adalah bias kesalahan klasifikasi, yaitu adanya stigma konsumsi alkohol. Terdapat permasalahan seperti ini, dugaan dari penelitinya adalah mungkin saja terdapat stigma bahwa alkohol itu jika dikonsumsi lebih banyak maka berstigma lebih negatif, sehingga bisa terjadi dalam penelitian ini terjadi on the report, si responden tidak menuliskan secara sesungguhnya tapi dibawa dari konsumsi yang biasanya, sehingga klasifikasinya dari hasilnya tadi itu bisa saja salah. Selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan konsistensi hubungan oleh Mas Livin. Baik, terima kasih Rizka. Selanjutnya saya, Vivin, akan melanjutkan kriteria HEALS yang kedua, yaitu consistency of the observer association, atau jika diartikan konsistensi penelitian antar observer. Sarah Austin Bradford HEALS mendefinisikan jika suatu penelitian direplikasi dengan berbagai populasi yang berbeda, oleh berbagai peneliti yang berbeda, waktu dan tempat yang berbeda, bahkan dengan studi desain yang berbeda, mereka akan tetap mendapatkan hasil yang sama. Itulah yang dikatakan dengan konsistensi. Semakin konsisten dengan riset-riset yang lain yang dilakukan pada populasi dan lingkungan yang berbeda, maka makin kuat pula keyakinan hubungan kausalnya. Nah, apakah penelitian yang berjudul Association Between Alcohol Consumption, Folate Intake, and Risk of Pancreatic Cancer memenuhi kriteria HEALS yang kedua ini? Hasil penelitian William Bender dan kawan-kawan dengan desain study case control menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara mengkonsumsi alkohol terhadap terjadinya kanker pankreas. Kami menemukan beberapa jurnal yang menunjukkan bahwa kesimpulan yang sama pula, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara mengkonsumsi alkohol dengan terjadinya kanker pankreas. Mari kita lihat beberapa daftar jurnal yang kami maksud tadi. Nah, pertama, jurnal yang kami maksud adalah 1. Alcohol Consumption and Pancreatic Cancer, a Pooled Analysis in the International Pancreatic Cancer dengan desain study case control. Yang kedua, Ethanol Intake and the Risk of Pancreatic Cancer in the Europe Perspective Investigation into Cancer and the Nutrition. Dan yang ketiga adalah Alcohol Intake and the Pancreatic Cancer, a Pooled Analysis from the Pancreatic Cancer dengan desain study cohort. Nah, ketiga jurnal yang kami sebutkan barusan menunjukkan kesimpulan akhir yang sama seperti penelitian yang berjudul Association Between Alcohol Consumption, Folate Intake, and the Risk of Pancreatic Cancer. Nah, apakah artinya penelitian ini memenuhi kriteria HEALS, yaitu konsistensinya? Nah, namun kami juga menemukan beberapa penelitian dengan tema yang sama, yaitu melihat hubungan antara mengkonsumsi alkohol dengan risiko terjadinya kanker pankreas. Pada jurnal di bawah ini yang berjudul pertama, Alcohol Intake and the Pancreatic Cancer Risk, a Pooled Analysis of 14 Cohort Studies. Yang kedua, Alcohol Use and the Risk of Pancreatic Cancer, the
NIH AARP Diet and Health Study. Yang ketiga, tobacco smoking, alcohol consumption, and pancreatic cancer risk, case control study in Italy. Dan yang keempat, risk of pancreatic cancer by alcohol dose, duration, and pattern of consumption. Nah, keempat penelitian tersebut ternyata menunjukkan hubungan yang signifikan antara seseorang yang mengkonsumsi alkohol dengan tingkat terjadinya kanker pankreas. Artinya, keempat penelitian yang barusan saya sebutkan ini ternyata menunjukkan kalau dia bersifat tidak konsistensi jika di-compare dengan penelitian yang berjudul Association Between Alcohol Consumption, Followed Intake, and Risk of Pancreatic Cancer. Maka kami menarik kesimpulan bahwa penelitian yang berjudul Association Between Alcohol Consumption, Followed Intake, and Risk of Pancreatic Cancer dalam hal hubungan antar mengkonsumsi alkohol terhadap terjadinya kanker pankreas tidak memenuhi syarat konsisten menurut kriteria Hills. Selanjutnya, bagaimana halnya dengan hubungan mengkonsumsi asam folat dengan risiko terjadinya kanker pankreas? Oke, kita kembali ke jurnal awal. Association between alcohol consumption, folate intake, and the risk of pancreatic cancer, a case control study, itu mendapatkan hasil penelitian menjelaskan bahwa mengkonsumsi asam folat alami menunjukkan perbandingan terbalik terhadap risiko terjadinya kanker pankreas. Mengkonsumsi asam folat sintetik tidak menunjukkan hubungan signifikan terhadap penurunan risiko kanker pankreas. Begitu juga dengan halnya mengkonsumsi suplemen asam folat tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap penurunan risiko kanker pankreas. Nah, hasil yang lain juga dinyatakan jumlah asam folat yang dikonsumsi mempengaruhi tingkat risiko terjadinya kanker pankreas. Konsumsi asam folat alami yang lebih tinggi lebih baik dibandingkan dengan mengkonsumsi asam folat yang rendah. Jika kita bandingkan dengan jurnal yang lain, kami menemukan 3 jurnal yang memiliki tema yang sama, yaitu 1. Folate intake and the pancreatic cancer incidence, a prospective study of Swedish women and women. Yang kedua, a prospective study of folate intake and the risk of pancreatic cancer in the men and women. Yang ketiga, folate intake and the risk of pancreatic cancer, pool analysis of prospective cohort studies. Ketiga jurnal ini menunjukkan hasil yang sama seperti judul penelitian yang berjudul Association Between Alcohol Consumption, Folate Intake, and the Risk of Pancreatic Cancer. Artinya apa? Keempat jurnal ini memiliki tingkat konsistensi yang baik. Artinya mereka memenuhi kriteria Hills yang kedua, yaitu consistency of the observer association. Oke, selanjutnya adalah kriteria Hills yang ketiga, yaitu specificity, di mana suatu variabel jika secara terbatas pada pekerja tertentu, pada lingkungan tertentu, dan menyebabkan suatu penyakit tertentu, serta tidak ada variabel lain yang ditengarai menyebabkan penyakit itu, maka variabel tersebut bisa dikatakan memiliki tingkat spesifisitas yang tinggi. Penelitian kita yang berjudul Association Between Alcohol Consumption, Folate Intake, and the Risk of Pancreatic Cancer yang dilakukan di Klinik Mayo tahun 2015 ini menunjukkan bahwa konsumsi alkohol tidak spesifik sebagai penyebab kanker pankreas. Dalam jurnal memang sudah dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan alkohol dan risiko kanker pankreas. Kami mencoba menambahkan sedikit apa-apa saja sih yang akan menjadi faktor risiko terhadap terjadinya kanker pankreas. Yang pertama, riwayat keluarga, orang-orang dengan diabetes, orang-orang dengan riwayat pankreatitis atau radang pada pankreasnya, orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok, faktor usia, gender, di sini laki-laki lebih banyak dibandingkan
wanita, orang-orang dengan diet yang tidak baik, dan orang-orang dengan obesitas. Kriteria health yang keempat yaitu temporality atau hubungan temporal, yaitu suatu faktor atau variabel harus mendahului outcome variabel yang diasumsikan menjadi efek dari faktor atau variabel awal tadi. Kriteria health menganalogikan kriteria temporality ini dengan mana gerobak, mana kudanya. Apakah kuda yang menarik gerobak atau gerobak yang menarik kuda? Penelitian yang berjudul Association Between Alcohol Consumption, Folate Intake, and the Risk of Pancreatic Cancer menunjukkan bahwa subjek-subjek yang terpilih adalah orang-orang yang sebelumnya itu tidak terdiagnosa kanker pankreas. Nah, peneliti juga mengumpulkan data mencakup usia, ras, jenis kelamin, indeks massa tubuh, perokok atau tidak, jumlah konsumsi alkohol per minggu, serta jumlah asupan makanan. Di sini dapat dikatakan bahwa kriteria temporality pada penelitian yang berjudul Association Between Alcohol Consumption itu menunjukkan memenuhi syarat temporality. Karena yang dipilih adalah orang-orang yang sebelumnya belum terdiagnosa kanker pankreas. Namun, beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker pankreas ini seperti status diabetes, obesitas, riwayat merokok, tidak dieliminasi oleh si peneliti, sehingga hubungan terjadinya kanker pankreas tidak dapat mutlak dikatakan akibat konsumsi alkohol. Selanjutnya, kriteria health yang kelima yaitu biologic plausibility. Biologic plausibility ini adalah suatu hubungan kausalitas yang didapatkan secara statistik harus dapat dijelaskan dengan pengetahuan yang ada pada saat ini. Biasanya penjelasan ini secara biologis. Sekali lagi, hasil uji statistik adalah angka dan kemaknaan bergantung pada peneliti. Melalui biologi dapat dijelaskan runtutan kejadian suatu penyakit tidak bertentangan dengan ilmu biologi. Kriteria ini juga bersifat mutlak untuk menunjukkan penelitian menunjukkan hubungan kausalitas. Nah, pada penelitian yang berjudul Association Between Alcohol Consumption, Folate Intake, and the Risk of Pancreatic Cancer yang dilakukan di Klinik Mayo tahun 2015 ini, peneliti tidak menjelaskan mekanisme alkohol yang masuk ke dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan terjadinya kanker pankreas. Nah, kami coba menambahkan, menurut Sabu tahun 2007, alkohol ini diyakini dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kanker dengan cara-cara seperti yang pertama, di dalam tubuh, etanol yang terkandung dalam minuman beralkohol akan dipecah menjadi asetat aldehid. Zat ini merupakan bahan kimia beracun dan bisa bersifat karsinogen atau menyebabkan kanker pada manusia yang merusak DNA dan protein seluler. Yang kedua, alkohol bersifat radikal bebas, yaitu molekul yang dapat merusak DNA, protein, dan lemak dalam tubuh melalui reaksi kimia yang dikenal sebagai oksidasi. Yang ketiga, konsumsi alkohol bisa mengganggu kemampuan tubuh menyerap dan menggunakan berbagai nutrisi yang mencegah kanker, seperti vitamin A, vitamin B, dan vitamin C, serta vitamin D. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Feti. Silakan. Part 6 dari kausalitas sendiri yaitu dose respon. Untuk dose respon sendiri di sini yaitu gradien biologi intensitas paparan yang selalu diikuti oleh perubahan frekuensi penyakit, meningkatkan kesimpulan hubungan kausal atau yang sering kali kita memahami kriteria ini yaitu sebagai adanya suatu paparan tersebut jika semakin kuat akan menyebabkan seseorang dalam waktu singkat dapat menderita penyakit tersebut lebih cepat ataupun lebih parah.
Untuk kriteria ini bersifat mutlak untuk menunjukkan suatu penilaian tersebut kausal. Terus respon sendiri biasanya di sini kita lebih mengenalnya adanya hubungan berbanding terbalik antara paparan dengan hasil. Di sini ada dua variabel, yaitu adanya alkohol dan adanya asam folat yang dapat mempengaruhi terjadinya kanker pankreas. Pada penelitian ini, untuk responnya sendiri, yaitu konsumsi alkohol lebih dari 9 kali porsi per minggu. Di sini konsumsinya konsumsi alkohol baik itu bir maupun minuman keras. Didapatkan hasil UR kurang dari 1, di mana peluang pajanan di antara pasien kasus lebih rendah daripada peluang pajanan di antara kontrol. Di sini bisa ditarik kesimpulan alkohol di sini bukanlah faktor resiko yang seharusnya disebutkan dalam hipotesis. Namun di sini alkohol merupakan faktor protektif. Tidak sejalan dengan tujuan yang hipotesis yang diinginkan. Kemudian berdasarkan penelitian Li Jiao pada tahun 2009, penggunaan alkohol dengan judul penggunaan alkohol dan resiko kanker pankreas, tadi diet dan kesehatan NIHRP, di sini didapatkan hasil resiko relatif yaitu 1,35 dengan standar kepercayaan 95%. Untuk konsumsi alkohol sendiri tergolong berat, di mana setara dengan 40 gram dalam dengan 3 kali minum dalam sehari. Pada penelitian Li Jiao ini membandingkan antara konsumsi alkohol berat dengan konsumsi alkohol ringan. Respon sendiri kurang memenuhi kausalitas pada variabel alkohol. Kemudian untuk asam folat didapatkan hasil pada penelitian ini yaitu asupan asam folat alami sebesar UR-nya 0,99 dan asam folat sintetis UR-nya 1, dan suplemen asam folat sebesar 1,0. Jika dilihat dari beberapa hasil di sini ada asam folat alami, asam folat sintetis, dan suplemen. Untuk asam folat sendiri lebih cenderung pada asam folat alami yang lebih berpengaruh terhadap terjadinya kasus pankreas. Untuk jumlah konsumsi asam folat sendiri di sini lebih dari 267,66, lebih baik dibandingkan konsumsi yang rendah asam folat yaitu kurang dari 1,88. Jika untuk konsumsi asam folat total UR-nya didapatkan 0,41. Jadi bisa dilihat bahwa hasil tersebut menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara asam folat dengan terjadinya kanker pankreas atau penurunan kanker pankreas. Jika asam folat tersebut semakin tinggi dikonsumsi, maka akan mengakibatkan penurunan dari kasus kanker pankreas tersebut. Sedangkan berdasarkan Hanson et al. Dengan judul penelitian Folat Intake in Pancreatic Cancer and a Prospective Study of Swedish Women and Men, didapatkan hasil untuk asupan folat alami ada UR sebesar 0,25 dengan standar kepercayaan 95%, sedangkan asam folat total yaitu dengan UR 0,33 dan konsumsi folat harian di sini yaitu lebih dari 350 per hari dibandingkan dengan asam folat yang rendah. Dari hasil tersebut didapatkan kesimpulan bahwa semakin tinggi konsumsi asam folat, maka akan semakin rendah resiko terjadinya kanker pankreas tersebut. Dan lagi-lagi didapatkan asam folat yang lebih cenderung adalah asam folat alami. Adanya ketidakkausalan pada alkohol sendiri dimungkinkan karena pada konsumsi alkohol tidak dijelaskan secara rinci jenis alkohol yang dikonsumsi, dan pada penelitian ini adalah penelitian case control yang lebih pada
tersebut. Jadi banyak bias. Next, untuk koherensi sendiri, koherensi di sini adalah bagaimana pada pilihan tersebut membuat pilihan-pilihan yang jelas antara right to right, membuat hubungan yang jelas antara kalimat dari sebuah paragraf, serta hubungan antara paragraf tersebut jelas dan mudah dibaca ataupun dimengerti oleh pembaca. Koherensi sendiri haruslah jelas, lengkap, tersusun, serta pengembangan materinya harusnya logis. Ke arah yang positif dan koherensi lebih berkesan ke arah yang negatif. Ini tujuan dan pembahasannya sudah koherens, namun untuk hipotesis dan hasil pembahasan kurang koherens. Dimana bisa dijelaskan yang awal tadi bahwa untuk hubungan alkohol sendiri tidak terlalu signifikan dengan terjadinya risiko kanker pankreas. Pada penelitian ini, kelemahannya yaitu terjadinya pemborosan teori dalam isi penelitian seperti pada pendahuluan awal. Terdapat beberapa bukti yang padahal di pendahuluan awal terdapat beberapa bukti yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dengan menggunakan case control. Kemudian untuk pembahasan akhirnya pada pembahasan pun tidak terbukti adanya pengaruh antara konsumsi alkohol dengan resiko adanya kanker pankreas. Kemudian untuk tujuan awal adanya asupan asam folat serta konsumsi alkohol kurang dijelaskan atau digambarkan pada pembahasan maupun pada hasilnya sendiri. Kemudian pada penelitian ini untuk unsur koherensi lain terpenuhi dalam hal pemenuhan subjek di mana pasien yang didiagnosis adalah pasien dengan kasus kanker pankreas sejak 2004 Mei sampai Desember dan kasus tersebut atau kasus kontrol yang dipertimbangkan dengan letak demografis dari pasien tersebut sendiri. Untuk eksperimen sendiri, eksperimennya terandomisasi pada subjek penelitian dan memberi perlakuan agar tidak mengetahui status perlakuan ataupun memberi bukti kuat hubungan kausal. Namun, untuk penelitian ini bukanlah penelitian eksperimen. Ini merupakan case control study. Next, untuk analogi di sini, jika suatu kausalitas sudah ada sebelumnya pada kondisi relatif sama, maka hasil penelitian yang memiliki karakteristik hampir sama dapat dianalogikan memiliki tingkat kausalitas yang sama pula, berdasarkan Hill pada tahun 1965. Pada penelitian ini, unsur kausalitas dalam hal analogi ada yang tidak sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya. Seperti pada alkohol, berdasarkan penelitian and pattern of consumption including being drinking a population based study, didapatkan hasil yang signifikan antara konsumsi alkohol dengan resiko terjadinya kanker pankreas. Itu salah satu penelitian sejenis yang subjeknya adalah manusia. Sedangkan untuk yang subjeknya hewan atau penelitian eksperimen seperti itu ada berdasarkan penelitian Putri dan Suharto pada tahun 2017 dengan judul pengaruh pemberian radioaktif terhadap gambaran histopatologi pankreas tikus Wistar pada pemberian metanol dosis meningkat. Didapat hasil terjadinya peningkatan nekrosis pankreas terbanyak pada tikus dengan pemberian dosis 1 LD 100 daripada beberapa dosis saat itu di seperempat dari setengah. Kemudian pada konsumsi asam folat sendiri didapatkan hasilnya tadi signifikan, setara atau sejalan dengan penelitian Larson et al. Di mana dengan judul Folate Intake and Pancreatic Cancer Incident, a Prospective Study of Swedish Women and Men. Hasil terdapat pengurangan risiko kanker pankreas secara signifikan dengan asupan diet tinggi asam folat yaitu lebih dari 3
lain atau berdasarkan analogi penelitian eksperimen juga sejalan dengan penelitian ini, di mana penelitiannya yaitu Putri dan Soeharto dengan judul pengaruh pemberian nitidin terhadap gambaran histopatologi pankreas tikus Wistar pada pemberian metanol sepertika didapatkan hasil tidak dapat perbedaan yang berhubungan antara kelompok kontrol dan negatif dengan kelompok kontrol positif. Diakibatkan tingginya kadar folat pada tikus yang menyebabkan nekrosis sel asini pankreas kurang nampak, sehingga dosis tersebut masih dapat diatasi oleh sistem metabolisme tikus. Jadi adanya asam folat dalam tubuh mempengaruhi terjadinya nekrosis sel asini pankreas tersebut tidak tampak dalam penelitian itu. Untuk studi desain kontrol, studi desain di sini adalah kemampuan desain penelitian untuk membuktikan kausalitas merupakan pertimbangan yang penting. Jadi adanya studi desain ini merupakan suatu pertimbangan penting dalam pembuktian kausalitas. Pada penelitian ini menggunakan studi case control, di mana studi case control jika dilihat pada tabel masih lebih lemah dibandingkan dengan studi desain kohort, yang apabila dilakukan dengan studi kohort seharusnya bisa lebih baik, ataupun bisa dikatakan dapat meminimalisir terjadinya suatu bias seperti layaknya pada konsumsi alkohol. Itu betul menurut Bonita et al. Pada tabel tersebut. Sedangkan untuk judging the evidence, yaitu meskipun telah terdapat kriteria untuk menetapkan kausalitas, namun tidak ada kriteria yang benar-benar dapat menentukan apakah hubungan tersebut merupakan kausal atau tidak. Di sini tidak ada kriteria yang benar-benar dapat menentukan apakah hubungan tersebut merupakan kausal atau tidak. Kemudian intrinsik kausal biasanya tentatif dan penilaian harus dibuat berdasarkan bukti yang tersedia, atau di dalam satu penelitian itu adanya ketidakpastian itu selalu ada. Hasil dari penelitian yang didesain dengan baik sangatlah penting, terutama jika dilakukan di lokasi yang bervariasi. Kemudian untuk kesimpulan sendiri bisa kita lihat kriteria strength of association didapatkan hasil alkohol tidak signifikan dan folat mendapatkan hubungan signifikan. Dapat disimpulkan untuk strength of association-nya lemah, untuk konsistensinya tidak ada karena tidak terdapat konsistensi hasil. Kemudian untuk spesifitinya dinyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan alkohol dengan pankreas. Dan jenis asam folatnya sendiri mempengaruhi nilai resiko terjadinya pankreas. Jadi bisa tarik kesimpulan alkohol sendiri tidak spesifik, namun untuk asam folat sendiri spesifik. Untuk temporalitas sendiri, subjek yang terpilih adalah orang-orang yang tidak terdiagnosa pankreas. Terpenuhi. Kemudian untuk dosis respons pada alkohol tidak sesuai karena seharusnya terdapat pengaruh yang kuat jika kita lihat dari sebelumnya, ataupun jika dilihat dari analogi yang seharusnya. Kemudian pada asupan asam folat dosis respon dikatakan sesuai karena memiliki pengaruh sesuai dengan jenis, atau dikatakan terdapat hubungan perbandingan terbalik. Kemudian untuk biologi proses paparan alkohol yang menyebabkan kanker pankreas, tidak ada penjelasan bagaimana asam folat dapat menurunkan kanker pankreas tersebut. Jadi untuk biological plausibility-nya tidak terpenuhi. Untuk koherensi sendiri, syarat koherensi terpenuhi dalam hal pemenuhan subjek, di mana pasien yang diagnosa kausalitas dan kontrol pertimbangan letak demografis dan pembahasan sesuai dengan tujuan. Kemudian untuk eksperimen sendiri tidak terpenuhi karena ini bukan penelitian eksperimen, namun ini adalah penelitian case control. Hubungan antara konsumsi alkohol dan resiko kanker pankreas tidak sesuai dengan analogi. Sedangkan untuk
sesuai dengan analogi yang ada. Jadi, sebab akibat suatu interpretasi bukan suatu identitas itu tidak boleh ditegaskan kembali. Sebab akibat induksi secara logis tidak diamati secara empiris. Oleh karena itu, kita tidak pernah tahu secara pasti bahwa adanya paparan X menyebabkan penyakit Y. Tidak ada bukti akhir dari sebab akibat tersebut. Itu hanyalah kesimpulan berdasarkan hubungan dua variabel yang diamati dalam waktu dan ruang yang terbatas. Logika ini tentu saja berlaku dalam penelitian eksperimental maupun non-eksperimental, itu berdasarkan Lucas dan Mitchell. Kemudian untuk inferensi kausal dalam epidemiologi lebih baik dipandang sebagai latihan dalam mengukur efek daripada sebagai proses yang dipandang untuk memutuskan apakah suatu efek itu ada ataupun tidak. Dalam hal ini penelitian berjudul Association Between Alcohol Consumption, Folate Intake, and Risk of Pancreatic Cancer, a case control study, belum bisa diambil kesimpulan secara pasti karena berdasarkan kekuatan hubungannya rendah, tidak adanya konsistensi pada berbagai penelitian, tidak adanya hubungan dos respon yang baik, dan desain studi yang digunakan adalah case control, di mana case control tergolong lemah, terdapat temporalitas, kemungkinan pembuktian secara biologis, koherensi, dan analogi. Ya, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.